Pemeran selanjutnya Ferry Arisandi sebagai Joki Rajoki, playboy cap gete-gete. Hobi membohongi perempuan karena dia pikir perempuan muda dibohongi. Ceritanya di sini dia adalah laki-laki paling ganteng. Pemeran selanjutnya Cindri Hasanuddin sebagai ibu. Seperti ibu-ibu kebanyakan, dia sangat sayang pada anaknya dan menginginkan anaknya menjadi sarjana. Pemeran berikutnya Rahyani Pasuma sebagai Cici, mantan pacar Rajoki yang berusaha menghalangi anak berliana agar tidak bucin sama Rajoki. Pemeran berikutnya Febrina Junaid sebagai Susi, sahabat baik Ana yang diam-diam suka sama Joki karena belum tahu kalau Rajoki itu penjahat cinta. Pemeran berikutnya adalah Yonri Dirang sebagai Asa, sahabat baik Joki. Berikutnya yang terakhir adalah Mirna sebagai Bonita, tetangga mamanya Ana Berliana yang hobinya adalah SUSUPO alias Susupo. Baik para hadirin sekalian, inilah drama Bucin. Kamu sudah 14 tahun. Kamu mau sekolah atau menikah? Kalau kamu mau sekolah, insya Allah ibu akan bekerja keras untuk menyekolahkanmu. Tapi kalau kamu mau menikah, ibu akan mencarikan jodohmu. Kalau aku mau menikah, ibu akan menjodohkan aku dengan siapa? Dengan batang kasbi. Masa dengan batang kasbi? Dengan laki-laki anakku. Semua orang tua itu sayang pada anaknya dan semua ibu mau yang terbaik untuk anaknya. Kalau kamu mau menikah, ibu akan carikan laki-laki yang baik, sopan dan bertanggung jawab. Tapi aku belum mau menikah. Berarti kamu harus sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rita, mari masuk. Aduh bu, lagi cari kutu ya? Tidak bu, ini lagi cari bia paco. Ibu ini kalau bercanda cuma satu. Ngomong-ngomong bu, zaman sekarang itu serba mesin. Apa-apa kita harus pakai mesin. Mencuci pakaian mesin, mau jalan-jalan pakai mesin. Cari kutu juga sudah bisa pakai mesin loh. Saya ini bukan sedang cari kutu, tapi cari rambut putih. Waduh, Entah mengapa anakku ini banyak rambut putihnya. betul bu, anak saya juga. Kemarin saya cek rambutnya, ternyata ada 19 rambut putih. Ini anak-anak umur baru belasan tahun, tapi kepalanya sudah 60 tahun. Iya bu, kira-kira pengaruhnya apa ya? Ini loh bu, mungkin pengaruh minyak rambut. Atau mungkin karena terlalu sering main HP. Daripada bahasa rambut putih, mendingan kita susupo. Aduh, masa malam-malam begini susupu orang? Bapak guru bilang, membicarakan kejelekan orang lain itu dosa. Anak kemarin sore tahu apa tentang dosa? Kamu sekolah dulu banyak-banyak, baru ceramah. Bapak guru bilang, kalau kita tahu satu kebaikan, maka sampaikan kebaikan itu. Aduh, bapak guru kamu itu siapa namanya? Bisa-bisanya dia bilang begitu. Bapak guru bilang, orang yang susah dikasih tahu itu adalah orang yang hatinya sudah jadi batu. Mengapa sih bapak guru kami itu lama-lama bikin emosi?
Maaf ibu, bapak guru bilang daripada bagi-bagi susu po, mendingan bagi-bagi kebaikan. Duh, susuku hari ini batal gara-gara bapak guru kamu. Saya permisi. Ibu jadi penasaran dengan bapak guru kamu itu. Siapa namanya? Namanya Bapak Kari. Saat beliau perkenalkan diri di kelas, seperti ini suaranya. Perkenalkan, nama saya Ari Pelita Purnama. Sepertinya bapak guru kamu itu pintar ya. Kamu harus sekolah supaya bisa pintar seperti beliau. Dan ingat, selama kamu bersekolah, kamu tidak boleh pacaran. Tapi, kalau ada laki-laki yang suka sama saya, Tinggal kamu bilang, kamu tidak mau pacaran, kamu mau sarjana. kalau laki-laki itu paksa saya, Kamu itu, kalau dikasih tahu, kalau sudah mengerti, jangan banyak komen. aduh dek, Sementara itu anak disekolahkan oleh ibunya di sekolah favorit yang di situ. Bro, mengapa orang-orang di sekolah sebut-sebut nama anak? Siapa dia? Oh, anak siswa baru. Siswa baru? Kok saya tidak tahu ada siswa baru di sekolah kita? Bagaimana mau tahu kamu sudah 3 hari tidak hadir? Iya juga ya. Oh, dikasih sekolah sama orang tua itu sekolah. Kamu ini dikasih sekolah hanya namanya sekolah, tapi jarang hadir. Dari rumah pakai baju sekolah, tapi tujuan ke hutan. Kalau mau jadi petani bukan begitu caranya. Masalahnya, kemarin saya diajak geng GGS. Apa itu GGS? Goba-goba sedikit. Pantas. Akhir-akhir ini kamu sering goba-goba sedikit. Namanya juga anak muda. Anak muda itu bukan goba. Anak muda itu rasosugi. Apa itu rasosugi? Rasosugi itu rajin sholat, suka mengaji. Anak itu wajar jadi bahan pembicaraan di sekolah ini. Anak itu cantik, lebih cantik dari Cici, mantan kamu itu. Serius? 2 rius. Dia kelas berapa? Kelas 9D. Berarti sekelas dengan kita. Dia harus jadi pacarku. anak itu sepupu 12 kali dengan aku. Kalau ada yang macam-macam dengan dia, akan berurusan dengan aku. Tidak ada perempuan yang bisa lolos dari jeratan cintaku. Anak tertipu dengan kata-katamu. Kita lihat saja siapa yang akan memenangkan hatinya. Memang kamu itu banyak memenangkan hati perempuan, tapi semua cara yang kamu gunakan adalah cara yang licik. Kamu buat cinta seperti suasana politik di negara kita saat ini. Janjimu manis, tapi kelakuanmu sadis. Apakah itu yang kamu sebut dengan memenangkan hati perempuan? Jangan-jangan kamu suka sama aku. Atau kamu yang suka sama aku?
masak nasi sampai matang. Awas, bidadari datang. Saya bukan bidadari, saya manusia. Perempuan secantik kamu itu pantas disebut bidadari. Dari pertama masuk ke sekolah ini, aku bingung. Mengapa orang-orang selalu merayuku? Apakah karena aku cantik? Kamu bukan hanya cantik, tapi sangat cantik. Masa sih? Iya dong. Ahem, pagar duri, pagar kayu. Awas, bidadari sesungguhnya mau lewat. Kamu siswa baru yang namanya Ana itu kan? Iya, perkenalkan, namaku Ana Berliana. Tidak usah sok akrab. Namaku Joki Rajoki. Jangan pegang-pegang, bukan mahram. Belum apa-apa kamu sudah menggoda laki-laki. Aku tidak pernah menggoda siapa-siapa. Jadi, maksudnya ini apa? Aku tidak mengerti. Cici, kamu cemburu? Kita sudah putus. Jadi untuk apa aku cemburu? Aku hanya ingin menyelamatkanmu dari siluman ini. Dia bukan siluman. Diam kamu, jangan ikut campur. Ini urusan perempuan. Apa aku harus putuskan kamu untuk kedua kalinya supaya lebih jelas? Kamu memang kecintaan, Joki. Kamu bilang kamu akan mempertahankan cinta kita sampai mati. Maka kamu jangan terlalu berharap, anak kucing. Dan kamu anak suatu saat akan menyesal. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Bukan hanya Cici yang mengharapkan cintaku, tapi semua perempuan di sekolah ini. Makanya kamu sangat beruntung karena kamu orang satu-satunya yang berhak mendapatkan cinta itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dia merayumu? Sedikit sih, tapi itu tidak masalah. Apa maksud kamu? Mulai sekarang, sepertinya kamu tidak perlu lagi mencampuri urusanku. Anak, kamu kemasukan setan. Aku serius. Joki, kamu apakan sebuah buku itu? Kan aku sudah bilang, tidak ada perempuan yang bisa lolos dari jeratan cintaku. Suatu saat kamu akan menyesal. Aku tidak mengerti mengapa semua perempuan iri ketika aku mendekati kamu. Apakah kamu mau jadi pacarku? Aku mau jadi pacar kamu. Bagaimana sekolahmu? Baik-baik saja. Bagaimana dengan teman-temanmu? Apakah mereka baik? Mereka sangat baik. Besok kan hari libur. Ikut ibu ke kebun ya. Maaf Bu, tapi tidak bisa. Karena aku dan teman-temanku sudah sepakat untuk mengerjakan tugas.
apa. Yang penting kamu belajar baik-baik. Halo Jeng, apa kabar hari ini? Sehat kan? Ada gosip baru loh. Kita ini sudah tua, tidak usah buat dosa. Tugas kita itu mendidik anak supaya masa depannya bagus. Sesekali olahraga mulut. Tenang saja, kita aman. Ini gosip yang masih sangat-sangat panas. Aman bagaimana? Allah itu maha mendengar, Bu Rita. Tumben, ibu ini tiba-tiba jadi ustazah. Ibu Rita mau kalau digosipkan orang. Kalau kita gosipkan orang, maka orang akan gosipkan kita juga. Sesupo gagal lagi. Saya permisi Bu, semoga ibu dan keluarga sehat-sehat terus. Siapa yang telepon? Bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kalau begitu siapa? Teman Bu. Oh, Bu, Ana mau izin ke rumah teman, mau tanyakan PR. ini kan sudah malam, tidak tunggu besok saja. Harus sekarang Bu. Kalau begitu, hati-hati, jangan pulang larut. Iya, Jekliku sayang. Iya, aku tahu, kamu pasti rindu kan? Aku juga sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu, wahai pangeranku. Sebenarnya semakin malam lah joki semakin menakutkan. Baik para hadirin sekalian, kita masuk ke babak kelima. Jangan marah cinta. Diam kamu, diam. Anak ayam ada 100, kamu bilang cinta tapi mau putus. Dengarkan aku baik-baik. Aku baru 15 tahun, kamu 14 tahun. Mengapa kamu baru bilang sekarang? Dengar dulu, Beb. Apa kamu bilang?
Kamu bilang aku bebek. Apa maksudnya? Apakah di antara kita sudah ada orang ketiga? Aku mau fokus sekolah. Pacaran itu hanya bikin lelah. Selain rasa yang menipu, kita jadi capek. Jadi, maksud kamu, waktu yang kita jalani bersama selama ini adalah sia-sia? Iya, Kamu jahat. Selama ini, aku pikir kamu setia dan satu-satunya. Tapi kenyataannya, kamu buaya. ikan pinggang minum jamu. Kalau jodoh pasti ketemu. Kamu jahat. Lihat rice cooker, lihat ginjal. Maksud kamu? Selamat tinggal. Sakit yang ku rasakan, apakah kau merasakan? Sakit yang aku rasakan. Coba tanyakan lagi hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekadar menunda perpisahan. Kemana saja kamu selama ini? Aku telepon tidak dijawab. Aku WA tidak digubris. Aku chat tidak dibuka. Mau kamu apa? Duduk dulu, kita bicara baik-baik. Aku sudah terlalu lama duduk hanya untuk menunggu kamu. 5 hari kamu menghilang. Apa kamu pikir aku tidak capek menunggumu? Untuk apa kamu menunggu? Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku ini bukan gula-gula karet. Maksud kamu? Setelah kau habiskan manisnya, kau buang ampasnya. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Lebih penting pacaran atau sekolah? Mengapa kamu baru bilang sekarang? Di saat cinta telah bersarang, tertancap setegar batu-batu karang. Kokoh dengan pasak-pasak rasa sayang, dan aku terlanjur sayang. Jawab saja, lebih penting pacaran atau sekolah? Sekarang aku sadar kalau pacaran itu tidak penting. Kalau begitu, jalan terbaiknya adalah kita putus. Tidak bisa. Untuk apa kamu pertahankan hal? Biasa-biasa saja, tidak perlu seperti itu. Waktu dulu kamu katakan cinta di bawah pohon mangga-mangga, semua ucapanmu terasa manis. Tapi mengapa sekarang berbeda? Joki, Joki, Joki. Dari awal kan aku sangatkan sama kamu kalau Joki itu buaya. Tapi dia ganteng, guys. Dia bilang waktu di awal-awal pacaran kalau kini cinta sejatinya. Kata-kata Joki itu manis tapi lidahnya berbisa. Tapi dia sangat perhatian. Di awal-awal pacaran dia telepon aku terus, dia ajak aku makan terus, dia manjain aku terus. Itu karena
karena dia ada maunya sama kamu. Coba lihat sekarang, setelah dia bosan dengan kamu, dia pergi, dia lari, dia sembunyi kayak kepiting. Tapi dia bilang dia tidak akan meninggalkan aku. Tapi dia meninggalkan kamu juga kan? Sudahlah, lupakan saja dia. Sekarang waktunya move on. Kamu tahu nggak guys? Dia bilang dia akan setia selamanya, tapi dia pergi. Dan dia meninggalkan aku sendiri. Dia sudah janji kalau akan sehidup semati. Tapi bukannya dia tidak memberikan aku apa-apa. Tapi guys, sekarang aku menyesal. Aku menyesal karena sudah melawan perintah orang tuaku. Aku menyesal karena sudah melanggar perintah ibu yang aku sayangi selama ini. Aku hanya tertipu dengan kata-kata manisnya La Joki itu. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Aku mau sekolah lagi. Aku mau fokus lagi. Tiba-tiba aku tetap rindu sama ibu. Ibu, maafkan anakku yang bersalah ini. Ibu, maafkan anakku ini, Bu. Ini gara-gara Joki. Tidak guys, ini bukan salah Joki, tapi ini salah aku. Tapi dia itu buaya, dia harus dikasih pelajaran. Kalau kamu ingin memberikan pelajaran, berikan saja pelajaran itu padaku. Aku minta maaf. Sementara itu di rumah, ibu Ana selalu menunggu-nunggu Ana dan mengharapkan Ana mendapatkan nilai yang baik. Kita saksikan apakah Ana akan ketahuan pada ibunya kalau dia telah pacaran dan diputuskan dengan sia-sia oleh La Joki. Inilah babak terakhir. Sepertinya ibu punya harapan yang besar pada Ana. Iya Bu, saya ingin dia jadi sarjana. Saya juga ingin anak saya jadi sarjana, jadi presiden sekalian. Tapi pergaulan zaman sekarang makin berantakan, anak-anak jadi susah diatur. Tapi alhamdulillah Ana masih bisa diatur. Astagfirullah, apa ibu belum tahu gosip terheboh baru-baru ini? Sudah saya bilang Bu, saya sudah pensiun dari gosip-gosipan. Tapi ini tentang anak loh, Jeng. Apa? Sudah 2 bulan Ana dibawa-bawa sama Joki. Siapa itu Joki? Anak desa tetangga. Joki itu terkenal suka mempermainkan perempuan. Ibu kalau bicara jangan asal buka mulut. Tidak mungkin anak saya jalan sama anak desa tetangga. Coba ibu pikir-pikir lagi. Mungkin Ana pernah izin keluar malam. Kalau itu memang betul, tapi dia bilang ke rumah temannya mau kerja tugas. Ibu sudah cek kerja tugas atau kerja yang lain? Sudah malam Bu, saya pamit dulu. Setelah ini sepertinya saya juga harus pensiun dari Susupo. Capek juga bercerita orang terus. Pamit ya Bu, Assalamualaikum. Ibu belum tidur. Kamu dari mana? Dari rumah teman, kerja tugas. Tugas apa? Tugas matematika. Mana? Ibu mau lihat. Anu Bu, Anu apa? Jujur, kamu dari mana?
Kemarin ibu lihat hasil ulangan kamu, ada 5 mata pelajaran yang nilainya merah. Kalau kamu belajar di rumah teman, seharusnya nilai kamu bagus. Jujur sama ibu, kamu dari mana? Ana minta maaf, Bu. Ana bohong selama ini sama ibu. Baik, demikian drama bucin. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikannya.